harinya zaman Belanda. Pagi sampai sore, nah malamnya jadi tempat ibadah. Kenapa jadi tempat masak? Nih kaitannya dengan bangunan sebelah kiri kita. Namanya Jaarbeurs. Ada tulisannya Jaarbeurs. Tuh, Jaarbeurs. Jaarbeurs itu sekarang kayak Jakarta Fair. Apapun yang baru akan diperkenalkan di sini. It was an annual festival. Annual festival. So anything brand new will be promoted. This one the biggest festival in Dutch area. Ya. Halo guys, selamat siang. Seperti janji saya kemarin beberapa hari yang lalu bahwa saya akan meliput tentang bandros, jalan-jalan dengan bandros. Nah, sekarang ini saya sedang ada di alun-alun Kota Bandung lagi guys ya, dan saya akan keliling-keliling, coba keliling Kota Bandung dengan menggunakan bandros. Nah, apabila kalian ingin naik bandros keliling Kota Bandung, harga tiketnya adalah 20.000 per orang, dan bisa dibeli langsung di bawah bapak yang duduk-duduk itu, dan bisa juga dengan menggunakan pembayaran dengan menggunakan kiris ya guys ya. Nanti kirisnya scan-nya bisa di-scan di dalam mobil bandros. Nah, ini adalah mobil bandros yang akan berangkat keliling kota ya guys. Dan oh ya, di dalam bandros ini juga akan ditemani oleh pemandu ya guys. Jadi kalian akan diajak keliling-keliling kota Bandung, tapi kalian tidak akan bingung karena pemandu akan menunjukkan gedung-gedung atau tempat-tempat yang akan dilalui bandros beserta dengan sejarahnya ya guys ya, dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris apabila ada tamu atau pengunjung yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, apabila kalian tertarik ikuti terus ya. Mau tiketnya juga? Kalau gimana sih? Kata gitu ya? Mangkaknya buah kakak. Oh, porsinya kurang panjang. Paling belakang tuh ada yang banyak. Apa kayak Waalaikumsalam. Oke. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Bandros Bandung Tour on Bus. Sesuai dengan namanya, di sini kita akan berkeliling kota Bandung. Tapi tidak hanya keliling saja, kita juga bakal mengetahui ada apa saja di kota Bandung ini ya. Oke, sebelum dimulai, perkenalkan dulu, nama saya Fajar, saya dari HPI. Saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Pak Ferry sebagai pilot kita kali ini. Boleh disapa dulu Pak Ferry-nya? Oh, boleh nih. Ya. Oke. Alah. Ada orang dari luar kota Bandung? Ada saya. Nah, dari mana? Bekasi. Saya Lokal. Logatnya kayak Betawi. Dari Medan. Ibu dari mana? dari Bali. Dari Bali. Medan juga. Filipina. Oke. Tapi bahasa Tagalog sama seperti Indonesia ya, beberapa. Sedikit. Tapi bisa bahasa Indonesia sedikit. No? No, English. Ya, oke. Mana Kak? Agak Jogja. Oke. Ya. Oke, jadi ini kita berada di Bandros. So this is Bandung itu apa sih Kang? Bandung Tour on Bus. Ya, jadi sesuai dengan namanya, di sini kita akan berkeliling kota Bandung. Tapi tidak hanya keliling saja, kita juga bakal mengetahui ada 4 pusat. Atau 4 sisi di kota Bandung itu. Yang pertama adalah sejarah, kedua kuliner, ketiga pusat belanja, terakhir mistis. Ya, ada juga di sini. Okay. First of all, is in Bandros we use Indonesian language as a protocol. Okay, maybe I will explain you a little in English. Okay. Oke, di sebelah kanan kita bisa lihat ada lahan kosong di sini. Ini dulunya adalah sebuah istal kuda.
Ya, istal kuda atau kandang kuda. Bahasa Sundanya bancuy, jalan bancuy. Ya, jadi dulu kuda-kuda tuh didiamkan di sana untuk apa? Untuk istirahat, karena sudah mengangkut surat-surat dan paket-paket. Karena jalan Asia Afrika itu nama aslinya Jalan Raya Pos. Gitu. Ya, itulah makanya kenapa disebut Jalan Bancuy. Tapi orang Bandung mendengar kata Bancuy apa? Penjara Bung Karno sebelah kanan. Nah, itu kita bisa lihat ada penjara di sana juga. Itu jail. Ya, itu ada patungnya Bung Karno tadi. Terus ada bangunan kecil itu selnya Bung Karno. Ya, karena memang dulu beliau pernah dipenjara di sini selama kurang lebih 1 tahun. Nah, bangunan lainnya yang masih bertahan adalah pos penjaganya. Gitu. Jadi ada 3 bangunan asli di sini. Nah, sisanya apa? Ini ruko yang dagang apung, tapi sudah renovasi. Jadi bukan bangunan asli lagi. Ya. So the first president was sentenced here, ya, around a year. Ya. Then the original building only 3. As you can see at the inside the building, there's a statue. And then the small building, ya, it's a jail, and then the guard tower. Oke, nah ini monumen apa namanya si pos penjagaannya ya, tuh sebelah kanan, yang dikelilingi rantai warna emas. Karena bangunan itu tidak boleh direnovasi ataupun dihancurkan sekalipun. This is the guard tower, ya, this one, ya. Nah, 3 etnis campuran Arab, Bumi Putra, Cina. Ini namakan jalan ABC. Ya, ABC itu Arab, Bumi Putra, Cina. Jadi dulu tuh banyak yang bergaul sama orang Arab sama orang Indonesia, orang Cina tuh beli tanah di sebelah kanan kita, diwakafkan jadi masjid seperti kelenteng tadi. Jadi Masjid Al-Imtizaj itu masjid punya orang Cina yang mualaf. Ya, Al-Imtizaj artinya pembauran atau adaptasi. Nah, etnis Arab Bumi Putra Cina, mereka adalah pedagang-pedagang ataupun saudagar-saudagar dari 3 etnis tadi yang memisahkan diri dengan orang Eropa. Karena orang Eropa dagangnya di sini, Jalan Braga. Sebentar lagi kita masuk Jalan Braga. Braga berasal dari kata ngabaraga, artinya beradu gaya atau memamerkan gaya. Jadi dulu sepanjang Jalan Braga orang-orang Belanda ngapain? Catwalk fashion show, memamerkan busana mereka. Karena dulu pernah ada toko baju di sini namanya Obong Marse. Toko baju Obong Marse itu ada di Jalan Braga pendek. Secara bangunan masih ada, udah jadi Jabarano sekarang ya, tempat ngopi punya Kang Emil. Nah, banyak beli baju ke sana, sepanjang Jalan Braga dipamerkan. Nah, itu namanya ngabaraga. Nah, dari situ baru toko-toko di Jalan Braga menjual barang-barang dari Paris. Makanya Bandung itu dijuluki Paris Panjava. Jadi jantungnya Paris Panjava itu Jalan Braga. Kayak gitu. Ya, jadi Citayam itu ketinggalan zaman. Ini dulu Jalan Braga sudah ada yang namanya Fashion Week. Oh. Okay. Have you been ever here? Braga? Yeah. You know Bandung is called Paris Panjava as well. Bandung is called Paris Panjava. Yeah, this one is the heart of Paris Panjava because every shop here sell everything in Paris. So that's why it's called Paris Panjava. Okay. Nah, ini sentra, tapi tidak semua. Ini salah satu buktinya sebelah kanan. Ini ada pintu yang terbuka. Ini apa emang, Kang? Ini adalah toko roti dari tahun 1929. Karakteristik rotinya itu keras di luar, lembut di dalam. Sudah ada tahun berapa, Kang? 1929 bangunannya. Jadi pas masuk ke dalam itu kerasa banget vintage-nya. Beda banget gitu. Ya. Nah, rotinya itu enaknya sama apa? Es krim. Jadi perpaduan es krim sama roti gitu, mantap di sini. Ya, nah itu yang puasa kasihan deh lu. Ya, nggak akan kebagian. Tapi kalau dulu itu tiap hari buka, tapi di jam-jam tertentu tutup. Jadi dari jam 11 sampai jam 2 buka, nah jam 2 sampai jam 5 tutup, nah jam 5 buka lagi sampai malam. Dulu pernah kayak gitu. Tapi ganti pengelola karena pengelolanya udah tua. Jadi nggak kuat kalau buka malam-malam.
Nah itu boleh dicoba, sumber hidangan. Tapi makan dulu, beli dulu aja rotinya. Es krimnya mah nyari aja, kan banyak mixu di sini. Ya, pakai es krim yang lain. Penting rotinya dulu kali. Boleh silakan. Dan Pak Ramdan. Ya, Pak Ramdan itu sosok yang penting di Jalan Braga karena beliau tuh adalah tour guide dari tahun 80-an di Jalan Braga. Ya, yang sering jadi pengrajin wayang kulit. Nah, jadi apapun tentang Jalan Braga beliau akan tahu. Ya, contohnya ini sebelah kiri NV Hellerman. Ini adalah toko pertama di Jalan Braga. Dulu tuh menjual senjata api, perlengkapan delman, senapan angin, jual di sini. Secara bangunan tidak pernah direnovasi ya, karena ini salah satu bangunan cagar budaya golongan A. Jadi secara struktur bangunan tidak boleh ada yang diubah-ubah. Nah, inilah Hellerman. That's the first shop in Braga. Hellerman. Plus a weapon, ya, rifle, ya, sniper rifle, anything like that. Ya. Nah ini sebelah kanan juga sama, ini bangunan Belanda, gedung gas negara. Orang Belanda beli gas datang ke sini. Nah ini secara bangunan direnovasi boleh, tapi dalamnya doang. Jadi ini golongan B kalau gas blok ini, atau restoran gas blok dia sekarang. Dulunya adalah kantor pemasaran pabrik gas. Pabriknya ada di Kiara Condong. Tuh, sekarang menyatu dengan PT Pindad ya, karena di daerah satu. Nah, kalau Bandung dijuluki Paris Van Java itu ternyata masih ada di Jalan Braga ini. Yaitu ada sebuah restoran yang menyajikan masakan Prancis, namanya Maison Bourguignon. Maison Bourguignon ada di sebelah kanan nanti. Jadi di mana Van Bourguignon itu merintis usaha kulinernya di rumahnya sendiri. Ya, sudah ada sejak tahun 1923. Kang, apa yang enak di sini? Salah satunya saya waktu itu pernah nyoba es krim. Enak es krimnya di sini. Makanannya nggak cukup. Ya, jadi cukupnya beli es krim doang. Nah, es krimnya gak gampang cair, jadi kandungan kasusnya lebih banyak. Tapi apa yang terjadi? Belinya kemana? Belinya malah ke sini sebelah kiri es krimnya. Kantina. Ya jangan. Kenapa? Karena sesuai dengan kantongnya, lebih murah. Ya, padahal bedanya cuma 5.000. Ya, di sana 20.000 sih 15. Kayak gitu. Nah, tapi Maison Bourguignon kalau mau ke sana silakan. Sekarang ganti namanya. Nggak jadi Braga Permai. Kalau mau ke sana namanya Braga. Kenapa ganti, Kang? Karena pernah ada kasus. Waktu itu Maison Bourguignon itu dikunjungi orang-orang Indonesia. Pas masuk baca menu, mereka garuk-garuk kepala sambil istighfar ya. Kenapa Kang nggak bisa bayar? Ternyata nggak bisa baca. Itu gara-gara menunya pakai bahasa Prancis, nggak ngerti. Astagfirullahaladzim, ngomongnya gimana sih? Tapi tetap harus mesennya, karena kalau nggak mesen satu makanan namanya kroket temuan. Pesen kroket temuan, tapi nggak tahu itu apa. Pesen dulu aja. 2 menit kemudian datang, pas dibuka perkedel jagung. Jadi orang Prancis itu nyebut perkedel apa? Kroket. Makanya Van Bourguignon mengganti nama makanannya jadi frikadel. Makanya kita sampai sekarang nyebut perkedel. Jadi ada 5.000 kata Indonesia kurang lebih itu dari serapan bahasa Belanda. Salah satunya adalah perkedel tadi, dari kata frikadel. Kayak gitu ya. Nah ini kita melintasi jembatan viaduk. Jembatan viaduk dibangun 1939 untuk pengiriman kopi menuju Batavia menggunakan kereta api. Kenapa harus dibangun viaduk atau jembatan? Karena tengahnya ada Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung adalah sungai paling panjang di dunia ya, karena Asia Afrika dilewat. Ya, itu sudah nyata. Ya, kita nggak boleh menentang sejarah itu banyak. Nah, masalahnya adalah memang Sungai Cikapundung itu memang dinobatkan sebagai atlet-atlet Bandung renangnya itu dari Sungai Cikapundung, karena dulu orang Bandung nggak punya kolam. Oke. Nah, sebelah kiri gedung Indonesia menggugat gedung persidangannya Bung Karno. Waktu Bung Karno di penjara, di Pancai, disidangnya di sini. Ya. Nama aslinya Gedung Landrat. Pertama Bandung.
namanya Betel. Ini gereja Protestan pertama. Karena ini kita sedang memasuki kawasan orang-orang Kristen. Untuk Belanda, orang Belanda semua di sini. Nah, ini tempat apa namanya? Tempat ibadah banyak di sini. Ada ini gereja Betel, kalau Katolik di sana. Di Jalan Jawa ada namanya Santo Petrus. Terus ada sebuah loji namanya Loji Sinyen, nanti kita lewat. Nah, ini kantor wali kota Bandung. Dulunya gudang kopi. Karena Bandung itu terkenal dengan kopi Arabica, biji kopi Arabica yang sudah panen tidak langsung dikonsumsi karena rasanya asam. Perlu didiamkan 8 tahun. Nah, tempat penimbulannya dulu di sini. Setelah beres, baru diangkut ke kereta api menggunakan alat dorong bentuknya kotak. Nah, alat dorong bentuknya kotak disebut gerobak. Kita nyebutnya gerobak. Jadi yang kita gerobak, itulah gerobak. Ini dulu tempat penimbunan. Makanya kenapa kota Bandung ada 2 pabrik kopi yang masih bertahan, Aroma sama Javako. Itu a coffee warehouse. Now become mayor office. Ya. Nah ini Masjid Al-Quwah, Masjid Agung Balai Kota. Ini logisinya, saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan logisinya. Ajaran-ajaran sesat yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia. Ya, konspirasi. Seperti Freemason, Illuminati itu sudah eksis di Indonesia. Itu kota pertama adalah Bandung. Nah, itu tempat berkumpulnya mereka, yaitu Loji Sinyen. Jadi sudah ada ajaran-ajaran sesat di Bandung. Kenapa? Karena segmentasi orang Eropa adalah segmentasi ajaran sesat adalah orang Eropa. Nah, kota Bandung sudah banyak orang Eropa tinggal di sini. Tahun 1890. Pertama Jalan Dago, kedua Ciumbulit, ketiga Ciamplas, keempat Cipaganti. Nah, itu 4 kawasan elit orang Eropa di kota Bandung. Kenapa harus Dago? Dago itu wilayah perbukitan. 800 mdp ya. Nah, kalau Ciumbulit itu memang sama daerah bukit juga tapi sulit diucapkan. Nah, kebetulan di sini ada orang Medan. Bisa ngomong Ciumbulit? Ciumbulit. Apa tadi? Ciumbulit. Ciumbulit. Cembelit. Nah, sembelit katanya. Ya, sulit kan? Makanya kenapa orang Bandung merilis daerah namanya Punculut. Kalau susah ngomong Ciumbulit, ngomongnya Punculut aja nyampe kok ke sana. Nah, kenapa? Karena Punculut itu puncak Ciumbulit. Nah, pasti ngelewat ya. Jadi mempermudah. Seperti itu. Jadi ada 4 kawasan elit orang Eropa tinggal di kota Bandung. Makanya mereka membangun istana di sebelah kiri kita. Ini istana punya Belanda. Namanya Paleis van Leeuwen. Ya, istana yang diagung-agungkan, sangat sakral. Orang-orang Belanda tuh mempercayakan kalau ini tuh memang bangunan yang sangat suci atau sakral. Okay. As you can see at the left side, this is the palace, Dutch palace. Because in the past, Bandung have so many Dutch people here, European. Yeah, I will explain you about Dutch and Bandung relationship. Okay. Nah, di sebelah kanan ini ada patung Pastor Verbrack. Beliau itu dibangun karena sangat dipercaya beliau itu sangat berjasa untuk orang Kristen di bidang pendidikan. Nah, ini tuh daerah militer yang memang banyaknya orang-orang Kristen juga. Nah, tadi patung Pastor Verbrack itu salah satu urban legendnya Bandung atau mistisnya Bandung. Kenapa? Waktu dulu zaman paranormal activity. Nah, itu tuh bisa gerak, makanya suka banyak yang dokumenter kan. Katanya bisa gerak, bisa gitu, iya. Katanya pegang bibel kan sebelah kiri tiba-tiba beda ke kanan. Kadang-kadang dijatuhin kayak gitu. Kalau dijatuhin mungkin pegel. Nah, ini sebelah kanan ini Gor Saparua. Ini gor tertua di kota Bandung. Kalau kita lagi jogging di sini, jangan kaget. Kenapa? Karena Gor Saparua itu paling terkenal bukan tempat jogging, tapi tempat makanan. Paling enak di sana street food. Banyak sekali street food yang bisa kita. Bayangkan, baru 2 keliling udah bisa 2 mangkok habis. Sebelah. Karena saking memang enaknya wanginya itu. Nah, itu Gor Saparua. Tapi sempat menjadi kawasan miliknya. Karena apa? Karena Belanda itu dulu setelah kemerdekaan masih menginginkan kota Bandung. Karena apa? Buat dijadikan sebagai pusat militer. Bandung itu jadi pusat militer, jangan salah. Emang Bandungnya bukan Cimahi.
Tapi kan Cimahi dulu kawasan Bandung Raya. Nah, makanya mendekatkan kota Bandung. Nah, kalau Cimahi itu pusat militernya, Bandung itu jadi apanya? Tempat tinggalnya atau rumah-rumah dinasnya. Nah, ini Jalan Riau. Ini rumah-rumah dinas militer Belanda dulu yang sudah menjadi factory outlet. Nah, contoh rumah Belanda asli di sebelah kanan. This is the original Dutch house in this street. As you can see at the right side. Now become a factory outlet patient. As you can see. Yeah, you can see the word sell 50%. Ah, everybody loves sell, ya. Nah, it's visible. Nah, itu rumah Belanda. Nah, kalau gedung Serbaguna sebelah kanan, stage. Heritage juga sama. Itu pilar-pilarnya seperti kuil Parthenon yang ada di Yunani. Nah, jadi dulu kota Bandung itu sempat menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Awalnya di Jakarta, pindah ke Bandung. Ada Surabaya, ada Yogyakarta, di Jawa itu. Ternyata dari keempat kota tersebut, mana yang jauh dari laut? Bandung. Bandung jauh dari laut. Kita butuh 3,5 jam sampai ke laut. Paling dekat itu Jayanti, ya, Cidaun, ke Cianjur Selatan. Paling jauh, ya. Paling dekat, sorry. Makanya Bandung ditetapkan jadi kawasan Bandung ditetapkan menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Yang akhirnya dibangun Gouvernement Bedrijven. Apa itu Gouvernement Bedrijven? Gedung sate. Jadi sulit diucapkan. Lihat fisik di atas, oh kayak sate, padahal penangkapan kecil. Nah, terus satenya di mana? Di belakang sate Jando. Itu belum dagang. Nanti dagangnya pagi-pagi. Sore-sore kalau bulan puasa. Nah, biasanya di sebelah kanan. Nah, ini gedung sate. Ya, do you know sate building? Gedung sate. Huh? This one? Oh, you have a check a picture. Oh, you know? No? But we cannot stopping by here. Okay, just pass the building. Okay, as you can see ya. Nah, jadi itu tuh punya filosofi di atasnya itu seperti sate, bulatan-bulatannya itu apa? Jabu air. Nah, Bandung itu memiliki tanah yang subur, jumlahnya 6. Kenapa harus 6? Karena biaya pembangunannya 6 juta gulden. Itu setara dengan 48 miliar rupiah. 48 miliar rupiah. Itu tahun berapa kan? 1920. Berarti harus korupsi timah. Ya, baru bisa biayai. Nah, ini ya. Sate. Dibangunnya 1920 ya, 1920. Ya, it has a philosophy. At the top of the building is like a sate. It has a philosophy. Yeah, as you can see, there's a 6 water apple. Water apple means Bandung has a good fertility. Yeah, and then the 6, it means that it costs 6 million gulden. It's about $48 billion. 48 billion rupiah. Yeah, 48 billion. Nah, it was built in 1920 and become the first building that has basement in Indonesia. Basement. Jadi ini punya basement pertama kali bangunan di Indonesia. Di mana? Sebelah timur. Jadi apa sekarang? Museum Pos Indonesia. Jadi kalau kita masuk museum lihat kecil, tiketnya gratis. Karena sepi kecil tadi enggak, karena angker. Jadi di Bandung itu tempat wisata angker pasti gratis. Nah, itu salah satu museum. Makanya kalau lagi wisata di Bandung tiba-tiba nggak bayar, hati-hati pulang, cari yang bayar. Ya, demi keselamatan. Ya, ini salah satu alert ya, perhatian. Nah, ini kita masuk Jalan Citarum. Sebelah kiri kita lihat ini ada SMA 20 Bandung. Ini bangunan Belanda asli ya. Dulunya dijadikan markas tentara Belanda dan dijadikan tempat di mana tentara-tentara Jepang menyekap tentara Belanda di sini. Jadi salah satu tempat tawanan SMA 20 Bandung. Tapi lihat yang diucapkan sama Gen Z sama milenial apa? Sekolah Dilan. Iya, ya Allah. Tahunya itu sekolah Dilan, padahal di dalamnya itu tempat pembantaian penyekapan tentara Belanda. Itulah SMA 20. Ya. Nah, ini ada Masjid Istiqomah sebelah kanan kita. Nama diapit 2 patung manusia. Nah, masalahnya patung manusianya telanjang. Jadi gak pantas dilihat sama anak-anak, akhirnya dihancurkan. Padahal patung tersebut artinya apa? Dari Indonesia ada sinyal telepon.
Karena ada sebuah radio di kaki Gunung Puntang yang bisa memancarkan sinyal sampai ke Belanda, sampai ke Eropa. Namanya Radio Niro atau Radio Malabar. Sekarang jadi apa? Tempat ngopi punya Anji Drive. Namanya Bird. Ngopinya 25.000, parkirnya 40.000. Karena apa? Bandung tuh terkenal dengan pungli. Makanya agak hati-hati. Ini juga sebagai orang Bandung saya sangat sedih sekali dan saya sangat kenal. Ya. Nah, kita akan masuk Jalan Lombok. Jalan Lombok dulu rumah-rumah dinas militer Belanda. Ya, tapi kecil-kecil rumahnya. Apakah ada yang seperti zaman dulu? Tidak. Sudah digabungkan. Nanti kita lihat itu ada KFC. KFC itu sebanding dengan 3 rumah dinas militer Belanda. Ya. Nah, ini ya KFC. Ini sebanding dengan 3 rumah dinas militer Belanda. Okay, as you can see at the right side, there's a KFC. In the past, you can divide into 3. See, in the past it was 3 small houses. Yeah, Dutch houses. Yeah, because we are in Lombok Street. It was a place between Japanese and Dutch having a war. Yeah, a soldier having a war, having a torture. Ya, jadi banyak penyiksaan di sini. Makanya kalau malam ke Jalan Lombok itu memang kelihatannya agak beda awalnya, karena memang dulunya sempat jadi tempat pembantaian. Oke, tapi alhamdulillah sekarang banyaknya tukang bakso. Apa yang terkenal Kang nih sebelah kiri? Lomi bakmi Lombok. Ini enak. Makanya dari depan tadi sudah banyak yang parkir mobil kan, karena untuk mengunjungi seberangnya MS Glow. Ya, karena parkirnya kecil. Padahal orang Bandung nggak perlu MS Glow karena sudah ada Sugar Snow. Ya, hasilin 7.000. Beli aja di warung segini, kayak sawah. Nah, MS Glow juga. Kayak gitu. Have you ever tried meatball in Indonesia? Bakso? Bakso. Oh, you tried. In Bandung? Where? Jakarta? Ya, Jakarta. Tidur itu. Okay. Nah, kita berada di Jalan Aceh. Jalan Aceh itu penuh dengan apa, Kang? Yang dikenal dengan rumah kentang. Nah, jadi orang Indonesia itu mengenal rumah kentang itu rumah apa? Rumah hantu. Padahal bukan. Rumah kentang itu rumah yang dijadikan tempat ibadah sesat malamnya. Nah, ini nih. Ini secara bangunan asli. Okay. This is the potato house, rumah kentang. Indonesian people think that this is the ghost house, haunted house. But it's not. Sebenarnya zaman Belanda. Pagi sampai sore, nah malamnya jadi tempat ibadah. Kenapa? Jadi tempat masak. Nih, kaitannya dengan bangunan sebelah kiri kita. Namanya Jaarbeurs. Ada tulisannya Jaarbeurs. Tuh, Jaarbeurs. Jaarbeurs itu sekarang kayak Jakarta Fair. Apapun yang baru akan diperkenalkan di sini. It was an annual festival. Annual festival. So anything brand new will be promoted. This one the biggest festival in Dutch area. Ya. Di situ. Nah, balik lagi tadi rumah kentang versi kedua. Kalau kita lewat rumah kentang dulu malam-malam bau kentang rebus. Nah, orang Indonesia percaya kalau bau kentang rebus artinya ada hantu laki-laki. Nah, kalau perempuan biasanya bawa apa? Melati. Nah, di sini sering bau melati. Yang tadi ada patung Pasir Febra. Taman Maluku. Kenapa sering bau melati kan? Nah, udah kelihatan ini pohonnya tinggi-tinggi. Oh, kuntilanak. Pas dilihat, laki bertulang lunak. Boti-boti banyak. Jadi banyak bencong pakai parfum melati merek Miniso. Ya. Jadi dulu tuh dikasih pagar, dalamnya ada semak-semak. Nah, makanya dulu tuh didencem gitu tuh bagi bencong gitu. Ya, alhamdulillah pas Pak Ridwan Kamil jadi wali kota Bandung, ada sinetron asal di Indonesia bencong banget. Habis. Ya. 6 jadi taman terbuka.
Nah, sebelah kanan ini taman lalu lintas. Ini adalah taman tertua kelima yang berkaitan dengan bangunan sebelah kiri kita, yang bernama Detachment Markas atau dulu Departemen Pangomong. Ini tuh cikal bakal PT Pindad karena dulunya gudang senjata. Semarang punya Lawang Sewu. Nah, orang Bandung tuh ini selalu mengkaitkan dengan Lawang Sewu. Punya 1000 jendela yang luasnya memang kurang lebih 8 meter persegi ya luasnya. Nah, itu ada SMA 5, SMA 3 itu sekolah terbaik dan terfavorit di Kota Bandung. Kenapa? Karena saya akan ceritakan karena itu berkaitan dengan SMP 2, SMP 5 juga. Itu salah satu kompetitornya. Ya, nah ini sebelah kanan taman lalu lintas. Ini taman untuk anak-anak tapi isinya ibu-ibu. Ya, karena di Bandung itu taman lansia isinya anak-anak, kebaliknya tidak ada unsur bahasa. Ya, it was for the children play. Ya, ini taman Adi Irma karena ini meresmikannya Bapak Jenderal Abdul Halis Sususun untuk mengenang putrinya di Kamar Mati saat peristiwa G30 sekitar. Ya gitu. Nah, ini kita masuk Jalan Sumatera. Nah, Bandung dulu sudah ada yang namanya SMA Mulo di sebelah kiri. Tuh, bangunan yang warna hijau. Nah, ini bangunan pertama dibangun 1913. Bangunan barunya warna abu yang jadi SMP 5. Nah, ini bangunan baru. Secara bangunan Belanda tapi gaya Jawa. Ya, it was a senior high school for Dutch. Ya, the name is Mulo. It was built in 1913. Yeah, and then the architecture design is like Japanese mixed with Dutch. Ya, namanya Mulo. Tiba-tiba tahun 1916 ada SMA baru namanya HBS. Oh, Burger School, Burger di Bumi Putra ya. Itu tadi SMA 5, SMA 3. Makanya kenapa itu sekolah terfavorit di Kota Bandung, Kang? Karena dari dulu orang Indonesia udah bisa sekolah di SMA 5, SMA 3. Tapi kalau mau sekolah di sana lihat dari keturunan. Oh, keturunan Menak boleh sekolah di sana. Oh, keturunan Gajah boleh sekolah di sana. Oh, keturunan Raden boleh sekolah di sana. Jadi dulu kalau mau sekolah lihat dari keturunan. Sekarang dari kecamatan. Ya, karena zonasi. Ya, itu biasa dari situ. Tapi pernah ada kasus, ada yang bunuh diri loncat. Namanya Nancy. Nancy ini loncat dari asrama, makanya ada satu jendela di SMA 5, SMA 3 tidak boleh ditutup, jadi sengaja dibuka. Karena kalau kita tutup, mau buka lagi. Nah, itu mitosnya. Makanya dijadikan tempat syuting film bangku kosong dan diklaim sama orang Bandung itu adalah sarang hantu Belanda. Makanya orang-orang Bandung pada takut lewat SMA 5, SMA 3 itu sarang hantu Belanda. Ngapain harus takut? Kita nggak mikir apa hantu Indonesia diemnya di mana? Kalau di kuburan, kalau nggak di pohon. Lihat hantu Belanda diemnya di sekolah, belajar mereka. Hantu Indonesia mabal. Makanya kenapa hantu Indonesia itu kotor-kotor, karena nggak pernah diajari mandi dan tidak bertanggung jawab juga. Kenapa nggak tanggung jawab, kan? Lihat atuh tuyul, mana orang tuanya tanggung jawab kan? Pernah? Padahal tuyul itu korban stunting, tapi nggak ada yang mau tahu. Itu salah satu bukti bahwa memang di Indonesia itu memang harusnya ini di sekolah, malah di bukan orang. Nah, sebelah kanan kita ini ada restoran Rasa. Ini salah satu restoran veteran di Bandung. Dulunya toko kue, namanya Cake Case. You should visit this restaurant. Ya, for cake. Ya, the best one is cake. You know lapis legit. Ya, make it a souvenir. Nah, jadi itu lapis legit. Padahal lapis legit dari Medan kan. Di Kambon. Medan juga kan. Nah, itu terkenal lapis legitnya. Spektrumnya itu terkenal. Kenapa? Karena dia menteganya pakai Wisman full. Makanya harganya berapa? 1 juta kalau yang tuh. Itu makanya sampai sekarang terkenal. Bukan nggak mau pada beli, justru pada beli. Nah, memang gitu. Jadi yang mikirin yang namanya harga. Itu tempat tidur pertama. Kedua ini sebelah kanan, Hotel Grand Priangan. Ini hotel tertua kedua, dibangun 1892, renovasi 1920. This is the second oldest hotel. The name is because he's already staying in Savoy Oman. But Savoy Oman didn't have a swimming pool at that time, so that's why
he went to Triangle for swimming. Ya, karena itu hotel pertama yang punya kolam renang, Savoy Oman. Triangle. Kayak gitu. Nah, ini titik kilometer ini bukti kota Bandung pindah. Dulu ibu kotanya mana? Dayakolot, alun-alun sini. This is the evidence that Bandung is built here. Yeah, because in the past we have another capital city in southern of Bandung. The name is Dayakolot. But unfortunately, Dayakolot is always getting flood. Yeah, banjir. So that's why we moved here in 1810. Nah, ini Savoy Oman hotel pertama. Lihat hotelnya seperti kapal pesiar yang akan tenggelam. As you can see, this is the first oldest hotel. Looks, the architecture is like a sinking ship. Kapal yang akan tenggelam. Why? Titanic. Itu salah satu inspirasinya. Ya, kejadian Titanic 1912. Gedung Merdeka, di mana diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Gedung Merdeka. Dulunya apa, Kang? Tempat hiburan, entertainment. Namanya Concordia. Orang Belanda pasti nonton teater, nonton bioskop ke sini. Ya, tuh. Banyak hantu-hantu kan? Tuh. So many cosplayer, ghost. Ya, karena tujuannya nyari uang. Nah, itu tempat mainnya orang-orang Indonesia, orang-orang Belanda. Orang Indonesia mainnya di sini aja, alun-alun. Menurut orang Jawa, alun-alun dari kata alon-alon, artinya pelan-pelan. Tapi kalau di Bandung nyebutnya apa? Lalaunan. Gabungin tuh alon-alon sama lalaunan, jadilah alun-alun. Nah, tapi di sini bukan berarti kita harus pelan-pelan, tidak. Jadi di Bandung itu kalau mau disebut alun-alun harus memiliki 4 pusat. Pertama pusat berkumpul, kedua pusat ibadah, ketiga pusat perdagangan, pusat pemerintahan. Nah, itu 4. Kenapa kita sebut alun-alun? Okay, we have a city center in Indonesia. The name is alun-alun. Alun-alun came from Japanese word slow, pelan-pelan. Ya, slowly. So if we pass the city center, we must be slow. Tapi kalau di Bandung enggak ya. 4 pusat tadi. Pusat berkumpul, lapangan, tempat ibadah, masjid agung, tempat perdagangan. Di mana memang ada pasar Mang dulu, di sini ada. Itu di Jalan Kepatihan, namanya Pasar Ciguriang. Pasar Ciguriang itu sudah muncul waktu orang Cina itu menginspirasikan orang Indonesia berdagang. Jadi orang Cina itu pertama kali dagang tahun 1800-an di Jalan Kepatihan, di Jalan Cibadak sebelah kanan. Nih. Makanya ini disebut Chinatown. This is Chinatown because the first Chinese village in Bandung. They run the business there. Ya, jadi bikin tempat bisnis di sana. Nah, kalau orang Indonesia di mana bisnisnya? Di sini. Sebelah kiri Jalan Kepatihan. Makanya beda, Jalan Cibadak itu ramai kapan? Malam. Karena kulinernya terkenal. Tapi kalau ini ramainya kapan? Siang sampai sore. Lihat aja, kita belok susah. Kenapa emang? Yang bikin ramai bukan Kings, bukan Jogja Kepatihan, tapi ini malah buka toko emas ABC. Ini yang jadi problem. Kenapa selalu ramai, selalu macet toko emas ABC? Dan dia yang parkir motor sampai ke tengah jalan, jadi kita sulit untuk belok juga. Ya, ditambah memang Jalan Kepatihan jalannya kecil banget. Kenapa toko emas ABC rame? Karena sekarang awal bulan. Jadi toko emas itu rame kapan? Awal bulan, akhir bulan. Awal bulan beli, akhir bulan jual. Nah, ini selalu terjadi di sini. Kenapa tahu Kang? Karena lihat muka suaminya. Ya. Oh, oke. Ya. Tapi selalu macet juga ya di sana. Macet. Ya. Nah, nanti kita akan lihat ya di mana posisi pasar pertama. Jadi dulu pasar pertama itu dibangun di sini, tapi dibakar. Akhirnya Bandung bangun pasar baru. Makanya sampai sekarang disebut pasar baru. Ya, karena pasar lama dibakar tuh. Kayak gitu.
Nah, jadi pasar lamanya ada di sebelah kanan nanti ya, yang sekarang jadi department store namanya Jogja. Ya, jadi Jogja bukan sekedar kota, Mas. Jogjanya Jogja di sini, Mas. Jogjanya Jogja di sini, ya, bukan, ya. Terus, nah, Jogja Department Store. Ada Kings juga, karena memang ini hari terakhir mungkin ya menuju takbiran. Pada belum beli baju, aduh, keburu habis, makanya ini rame banget di sini. Terus sebenarnya ada pendopo atau pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pusat pemerintahan Kota Bandung, yang dulunya adalah kantor Bupati. Nah, ini pasar di sebelah kanan. Ini pasar pertama dulunya di sini. Letaknya ya, pasar lama. Oke, yang terakhir nanti kita lewat, kita berhenti di depan pendopo, yang dulunya kantor bupati. Nah, pendopo itu dari dulu sudah menghadap karena salah satu persembahan kepada Parahyangan. Parahyangan itu adalah tempat bersemayamnya dewa-dewa. Gunung Sunda, Bandung punya namanya Gunung Sunda, tapi terbagi jadi 3. Burangrang, Bukit Tunggul, Tangkuban Parang. Meletus secara dahsyat membuat kota Bandung awalnya dataran biasa di sebuah cekungan atau mangkok. Sungai Citarum meluap menengah-tengah kota Bandung, makanya Bandung seperti bendungan. Makanya kenapa orang Belanda suatu kota Bandung? Karena ada 4 kota di Belanda sama seperti kota Bandung. Dulunya bendungan juga. Amsterdam, Rotterdam, Amsterdam, Volendam. Belakangnya dam itu artinya bendungan. Makanya kota Bandung ditempatkan menjadi favoritnya orang-orang. Oke. Bandung is from the world bendungan. Sampai saya ucapkan terima kasih ya sudah bersama sama saya Kang Fajar dan Pak Ferry. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian guys videoku kali ini tentang wisata edukasi, wisata sejarah keliling Bandung dengan menggunakan bandros. Kalau kalian ke Bandung jangan lupa jalan-jalan dengan bandros ya guys, dijamin gak nyesel deh. Akhir kata, terima kasih banyak buat kalian sudah menonton videoku dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe. Yang belum subscribe tolong di subscribe ya guys, agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang jalan-jalan asik dan bersejarah di Indonesia. Kalau kalian suka dengan videoku kali ini, boleh dong saya minta like-nya. Dan silakan juga apabila ada pertanyaan, ada komen, ada saran. Dan jangan lupa juga ya guys ya untuk disebarkan di media sosial milik teman-teman. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Bye bye.